Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, ana bi khair. Ana bi khair, walhamdulillah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Baik, saudara-saudara, kita kali ini akan masuk ke pembahasan materi pelajaran bahasa Arab kelas 6. Kalau kelas 5, kita belajar seluruh kosakatanya adalah tentang isim atau kata benda. Ya, kalau kelas 6 kita belajar kosakatanya adalah tentang fi'il. Apa itu fi'il? Kata kerja. Ya, dan fi'ilnya adalah fi'il mudhari', yaitu kata kerja yang sedang dan akan dilakukan. Baik, kita langsung aja ke halaman 7-nya. Ya, pelajaran pertama halaman 7-nya. Di mana kita akan belajar tentang rumus. Pak Mami sering bilang kalau dikuasai rumus ini, insya Allah akan lebih mudah mempelajari kosakata atau pelajaran berikutnya. Uzur, silakan lihat. Nah, di sini bisa dilihat halaman 7 bagian paling bawah. Di sini kita belajar tentang dhamir, ya, kata ganti. Sebelumnya kita sudah belajar dhamir ana, anta, anti, huwa, hiya. Ya, itu di antara dhamir atau kata ganti. Ana artinya saya, anta kamu, anti kamu perempuan, tadi anta kamu laki-laki. Kemudian hiya dia perempuan, huwa dia laki-laki. Yang perlu diperhatikan adalah perhatikan huruf-huruf awalnya. Ya, salah satu ciri atau tanda kata kerja dalam bahasa Arab itu diawali dengan huruf-huruf seperti hamzah atau ya hamzah di atas alif, ta kembali, dan di belakangnya ada ya nun, ta lagi, dan ya. Oke, kita lanjut dulu ya ke contoh ya. Perhatikan contoh gambar pertama. Ana anam. Dari kata yanam, tidur. Dia laki-laki sedang tidur karena sudah ditambahkan. Ya, di gambar pertama lihat karena sudah ditambahkan ana pelakunya, ya, atau subjeknya ana, maka dari kata yanam berubah menjadi anam. Ana anam. Saya sedang tidur. Kemudian lihat gambar kedua. Dari kata yanam ditambahkan dhamir, kata ganti huwa. Lihat huwa di mana? Di sini di bawah. Rumusnya huruf awalnya ya. Jadi tetap tidak berubah ya, huwa. Lihat lagi gambar kedua, yanam. Huwa yanam. Dia laki-laki sedang tidur. Gambar ketiga pun demikian. Ditunjuk gambarnya orang sedang bangun tidur. Huwa yastaikiz. Huruf awalnya ya. Huwa yastaikiz. Kemudian gambar berikutnya, baris kedua. Dari kata yataghadda, makan siang, ditambahkan dhamir ana, maka menjadi ataghadda. Ana ataghadda. Hiya tataghadda. Anta tunadhif al-asnan. Anta tunadhif al-asnan. Apa artinya? Gambar baris kedua, gambar pertama. Ana ataghadda, saya sedang makan siang. Hiya tataghadda, dia perempuan sedang makan siang. Anta, kenapa anta? Karena bisa dilihat tunadhif. Ya, tunadhif, huruf awalnya ta. Kembali lihat rumus di bawah. Anta, huruf awalnya ta. Tanpa ada ya nun di belakangnya seperti anti. Oke, seperti itu. Maka kita
Baca anta bukan anti ya. Gambar ketiga baris kedua. Anta tunazif al-asnan. Kamu sedang menggosok gigi. Perhatikan gambar baris ketiga. Ya, ada salah pencetakan di sini. Mestinya hiya tagsil. Huruf awalnya ta, bukan ya. Hiya tagsil al-yadain. Ya, kembali lihat rumusnya. Hiya, huruf awalnya ta. Ditunjuk orangnya berarti dia, perempuan sedang mencuci tangan, kedua tangan. Nah, sekarang lihat gambar kedua baris ketiga. Ditunjuk juga ada anta atau anti. Kita baca anta atau anti nih. Kita baca anta atau anti. Perhatikan rumusnya. Anta di sini, anti di sini. Ya, sama-sama diawali huruf ta. Sama-sama diawali huruf ta, tapi perhatikan belakangnya ada ya nun. Di contoh tadi ada ya nun juga di belakangnya. Maka kita baca kata pertama itu anti tanamin. Kamu sedang tidur. Begitu pula gambar di baris keempat, gambar pertama anti juga. Kenapa? Karena ada huruf awalnya ta dan di akhirnya ditambahkan ya dan nun. Baik. Gimana kalau gambar yang terakhir? Anta atau anti? Perhatikan. Huruf awalnya ta tanpa ya nun. Bisa kita pastikan, maka kita baca huruf kata pertama anta. Dan gambar itu memudahkan kita untuk menjawab soal. Yang sedang taqra, yang sedang membaca, berarti dia yang sedang memegang buku, ya. Kamu sedang membaca. Kamu sedang membaca. Baik. Itu ya contoh di halaman 7. Jadi sekali lagi perhatikan rumusnya yang ada di halaman 7. Ya, perhatikan rumus di halaman 7 paling bawah. Ini, kuasai. Ana awalannya a atau hamzah, bunyinya tidak selalu a. Ya, tapi lihat hurufnya, a, hamzah. Anta huruf awalnya ta, anti huruf awalnya ta juga diakhiri ya dan nun, hiya diawali huruf ta, huwa diawali huruf ya. Diulang-ulang, mudah-mudahan kamu paham. Ya. Kemudian kita masuk ke bab kedua. Ya, bab kedua itu masih tentang kata kerja, hanya diawali ada penambahan huruf sin. Ya, sin atau sa. Maka artinya nanti menjadi ada penambahan kata akan. Kita masuk contoh pertama. Ya. Contoh pertama. Lihat baris pertama. Ana sa'aqra al-Qur'an. Ini aqra akan selalu sering muncul. Akan sering muncul kata aqra, yaqra. Ya, membaca. Berarti artinya ana sa'aqra al-Qur'an. Saya akan membaca Al-Qur'an. Ada akannya, saya akan membaca Al-Quran. Kemudian gambar kedua, ana sa'aftah al-bab. Saya akan membuka pintu. Gambar ketiga, anta satadkhul al-fasl. Kamu akan masuk kelas. Gambar baris kedua, gambar pertama, anta satajlis alal kursi. Kamu akan duduk di atas kursi atau di kursi. Gambar berikutnya, anti. Kenapa anti? Tetap rumusnya seperti tadi. Setelah ditambahkan sin, lalu ada huruf awalnya anti adalah ta dan diakhiri ya nun.
Anti satadrusin ad-dars. Kamu akan belajar pelajaran. Gambar berikutnya, huwa sayaktub ar-risalah. Dia akan menulis surat. Dia akan menulis surat. Siapa yang bisa gambar ke-6? Huwa sayaqra al-kitab. Dia akan membaca buku. Gambar berikutnya, hiya satas'al 'anid dars. Dia akan bertanya tentang pelajaran. Dan gambar terakhir, hiya satarsum al-madrasah. Dia akan menggambar apa al-madrasah? Ya, kata yang sering muncul juga al-madrasah, sekolah. Ingat-ingat, al-madrasah, sekolah. Jadi di pelajaran kedua kita belajar kata kerja atau fi'il mudhari dengan penambahan huruf sin, ya, yang artinya akan. Lanjut ke pelajaran berikutnya, pelajaran kelima. Ya, pelajaran kelima juga akan sering muncul gambar-gambarnya, tidak mesti seperti ini. Nanti yang perlu kita ingat adalah aktivitasnya, ya. Ad-dars al-khamis ansyitah fil mal'ab. Pelajaran kelima, aktivitas di lapangan. Hayya bina naqra, kita baca sama-sama. Tajri, yaqfiz, tarmi, yusaddid, yaqbid, yamshi, yatasallaq, yarkab, yadrib, yahmil. Baik. Itu kosakata atau mufrodat di pelajaran kelima, ya, di seputar lapangan, aktivitas di seputar lapangan. Perhatikan lagi, dari 10 mufrodat ini diawali, ya, mufrodatnya adalah diawali dengan, kalau tidak huruf iya maka diawali dengan huruf ta. Kalau kita kembali ke halaman 7 tadi, perhatikan mana yang diawali huruf ya? Huwa, ya. Huwa yang paling kiri. Oke. Nah, ini huwa. Huruf awalnya ya. Kemudian satu lagi apa yang diawali huruf ta? Bisa anta, bisa hiya. Tapi umumnya kata dalam bahasa Arab itu artinya adalah selalu dia, sedang. Maka kita ambil hiya, ya. Huruf awalnya ya berarti dia laki-laki sedang. Huruf awalnya ta berarti dia perempuan sedang. Seperti itu. Maka kembali ke pelajaran tadi, pelajaran kelima, gambar pertama kita lihat. Apa artinya? Tajri berarti dia perempuan, ya. Huruf awalnya ta. Tanpa melihat gambar pun kita bisa tahu pelakunya adalah perempuan. Dia perempuan sedang berlari. Gambar kedua, melompat, yaqfiz. Tadi pertama tajri berlari, yaqfiz melompat. Gambar ketiga, ya, sebentar. Ya, gambar pertama ulangi. Tajri dia sedang berlari, dia perempuan sedang berlari. Yaqfiz melompat. Huruf awalnya ya berarti dia laki-laki sedang melompat. Di awal huruf ta lagi, gambar ketiga, tarmi, dia sedang melempar. Yusaddid, dia sedang menendang.
Yaqbil, dia sedang menangkap. Yamshi, dia sedang berjalan. Yatasallaq, dia sedang memanjat. Yarkab, dia sedang mengendarai. Ya, tidak harus kuda, bisa sepeda, motor, mobil, ya, dan lain sebagainya. Yadrib, dia sedang memukul. Yahmil, dia sedang membawa atau menggendong. Seperti itu. Baik, beralih ke pelajaran berikutnya. Masih di pelajaran kelima, pola-pola tanya jawab seperti ini akan sering muncul, ya, dan sudah sering kali terulang. Misal, kita coba lihat di sini ada percakapan. Pertanyaan yang diawali kata limada. Limada, mengapa? Berarti jawabannya alasan. Ya, untuk menanyakan alasan, maka pertanyaannya adalah menggunakan kata tanya limada, mengapa? Dan cirinya jawaban dari limada itu selalu diawali kata atau huruf lam. Ya, lam. Bunyinya biasanya li. Contoh ya. Baris pertama, Kamal dan Yusuf. Pertanyaannya tanya jawabnya antara Kamal dan Yusuf. Kamal bertanya, limadha tadhhab ilal masjid? Limadha tadhhab ilal masjid? Kata masjid juga sering diulang nih. Ya, akan sering kita dengar kata masjid, sekolah, buku, membaca. Baik, maka artinya adalah limadha tadhhab ilal masjid? Mengapa kamu berangkat ke masjid? Lihat jawabannya liusolli. Liusolli al-jumu'ah fil masjid. Untuk mengerjakan sholat Jumat di masjid. Juga perhatikan polanya. Kalau ditanya kamu berangkat, jawabannya aku sholat. Ya, ditanya kamu, jawabnya aku atau saya. Lanjut ke baris berikutnya. Limadha la tadhhab? Nah, kalau ada kata la, itu setelahnya adalah kata kerja. Tidak berangkat. Ya, itu menjadi sebuah pasangan antara la, setelah la itu pasti karena ini la-nya tidak, ya, bukan la larangan, maka setelahnya adalah kata kerja. Ya. Limadha la tadhhab ilal madrasah? Mengapa kamu tidak, kalau kita terjemahkan, mengapa kamu tidak berangkat ilal madrasah, ke sekolah? Perhatikan kalimat tanya berarti diakhiri tanda tanya, diawali kata tanya limadha. Limadha la tadhhab ilal madrasah? Mengapa kamu tidak berangkat ke sekolah? Li'anni musafir ila Surabaya. Karena aku ada perjalanan atau melakukan perjalanan safar ke Surabaya. Begitu ya polanya, dan seterusnya tidak jauh berbeda. Ya, juga kata-kata seperti alhamdulillah, syukran, kaifa haluk, ila liqa, ma'assalamah, mesti kita ingat-ingat lagi artinya. Berikutnya ke halaman. Iya, nah kalau diminta menyusun kalimat seperti ini, ada kata-kata yang belum tersusun, tugasmu biasakan, perhatikan ada tanda baca, ada tanda tanya tidak ya. Kalau dia ada tanda tanya, maka itu merupakan kalimat tanya. Kalau ada tanda tanya, maka merupakan kalimat tanya. Kalimat tanya selalu diawali kata tanya. Contoh nomor 1, Raqmul al-awwal. Nah, ada kata ain asabahan, aina, ila, tadhhab. Maka kita susun kata tanyanya apa? Aina bisa, tapi ada pasangannya ila, maka kita susun 1 ila dulu, ila aina, pasangannya itu
Ila aina, mau kemana. Setelah itu apa? Fiilnya, kata kerjanya, kamu berangkat. Ini nomor 3-nya. Dan terakhir keterangan nih, sobahan itu keterangan, pagi hari. Ya, maka letakkan di terakhir, sobahan, keterangan itu letakkan paling kiri. Maka susunannya ila aina tadhhab sobahan. Raqmu tsani, lihat ada lid dirasah, ana ila adhhab al madrasah. Kalau ini tidak ada tanda tanyanya, maka susunannya seperti dalam bahasa Indonesia, subjek, predikat, objek, keterangan. Ya, kita coba susun. Subjeknya atau domirnya, kata gantinya ana. 1. Setelah itu predikat, kata kerjanya atau fiilnya 2. Ya. Nah, setelah saya berangkat ke, nah, ke itu dalam bahasa Arab ini 3. Kemana? Ada al-madrasah paling kiri dan lid-dirasah paling kanan. Kita ambil yang ini, ke sekolah. Kata keempat, lid-dirasah apa? Untuk belajar, keterangan. Maka ini terakhir. Ya, nomor 5. Maka susunannya adalah menjadi ana adhab ilal madrasah lid-dirasah. Saya berangkat ke sekolah untuk belajar. Raqmu tsalits. Nah, dalam bahasa Arab itu bisa SPO atau K, bisa juga PSO atau K. Ya, susunannya, polanya. Maka untuk nomor 3, kita bisa susun subjek dulu, Umar yarmi, melempar atau membuang, az-zibalah, sampah. Atau yarmi, melempar, Umar az-zibalah. Ya, betul dua-duanya. Melempar Umar sampah atau membuang Umar sampah. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi tetap Umar membuang sampah. Jadi boleh, polanya seperti itu. Nah, seperti itu. Kita lihat sekarang soal nomor 4. Ada tanda tanya lagi, maka dia harus diawali dengan kata tanya. Mana kata tanyanya? Sudah ketemu? Limadha, mengapa? Adalah, maka ingat setelah la kata kerja atau fi'il. Cari yang awalnya alif, nun, ya, ta. Ya, kata kerja itu diawali, ciri-cirinya diawali huruf alif atau hamzah, nun, ya, ta. Kalau kita singkat menjadi Anita. Anita. Ya, seperti nama orang. Oke, mana kata kerjanya di nomor 4? Maka kata kerjanya ini. Maka kita tulis la dulu, baru kata kerja. Susunannya menjadi limadha la tadhhab ila al-madrasah. Ya, mengapa kamu tidak berangkat ke sekolah? Seperti itu. Nah, yang terakhir polanya, lihat. Ada bangun tidur, terlambat, mutaakhiran. Tastaiki tadi bangun tidur, mutaakhiran terlambat, limadha. Mutaakhiran itu terlambat atau kesiangan. Limadha, mengapa? Anta atau anti nih? Anta, ya, karena di sini kata kerjanya tanpa diakhiri ya nun. Kita baca anta. Oke, kita susun nomor 5. Mana dulu? Karena ini dia ada tanda tanyanya, berarti diawali kata tanya.
Limadha anta tastaiqiz? Mengapa kamu bangun? Mutaakhiran keterangan, maka diletakkan terakhir. Mutaakhiran. Limadha tastaiqiz? Ulangi. Limadha anta tastaiqiz mutaakhiran? Limadha anta tastaiqiz mutaakhiran? Seperti itu. Nah, ini yang tadi Pak Hamis sampaikan. Yang bawahnya adalah dalam bahasa Arab penyusunannya bisa SPO ya atau PSO. Ini yang diawali dengan kata kerja dulu. Ya, P yashrab minum, Yusuf subjeknya atau domirnya, fa'ilnya, kemudian alma objeknya. Minum Yusuf air. Yashrab Yusuf alma. Minum Yusuf air. Artinya Yusuf tetap kita dahulukan kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Yusuf sedang minum air. Ya, kemudian contoh yang sebelah kiri, tamshi, ingat diawali huruf ta, pelakunya perempuan. Tamshi itu berjalan. Tamshi arina fi al-hadiqah. Di sini tamshi predikat, kata kerja fi'il. Arina subjeknya, fi al-hadiqah keterangan. Arina berjalan di taman, ya, di taman. Hakada, seperti itu. Dari pelajaran ini yang kita pelajari, kalau kita menyusun kalimat, perhatikan tanda-tandanya dulu. Kalau ada tanda tanya, maka diawali kalimat itu dengan kata tanya dulu, ya, kata tanya dulu. Baru setelah itu disusun pakai pola SPO atau SPOK, ya, seperti itu, atau SPK. Nah, terakhir kita masuk ke ad-dars as-sadis, pelajaran ke-6, ansyitah fil masjid. Ansyitah fil masjid. Ad-dars as-sadis, ansyitah fil masjid. Pelajaran ke-7, aktivitas di seputar masjid. Baik, kalau di pelajaran 5 atau kelas 5, isinya adalah kata kerja atau isim. Maka di sini kalau di kelas 5 isinya adalah kata benda atau isim. Kalau di kelas 6 semuanya adalah kata kerja, ya. Kita sama-sama baca, hayya bina naqra jami'an yatawadda. Yatawadda. Yudzakkir. Yudzakkir. Yu'adzin. Yu'adzin. Yusalli. Yusalli. Ya'takif. Ya'takif. Tad'u. Tad'u. Yakhtub. Yakhtub. Yatasaddaq. Yatasaddaq. Yatasafah. Yatasafah. Taqra' al-Qur'an. Taqra' al-Qur'an. Baik, kita terjemahkan sekarang. Gambar pertama. Ya. Yatawadda, berwudu. Yudzakkir, berzikir. Yu'adzin, mengumandangkan azan. Yusalli, melaksanakan salat. Ya'takif, beriktikaf. Tad'u, berdoa. Yakhtub, berkhutbah atau berceramah. Yatasaddaq, bersedekah. Yatasafah, makna yatasafah, bersalaman. Taqra' al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Lihat kembali selalu mufradat atau kosakatanya diawali huruf ya atau ta. Ya, dari situ kita bisa melihat atau bisa tahu pelakunya laki-laki atau perempuan.
Baik, berikutnya di pelajaran 6 kita belajar kalimat tanya yang diawali dengan kata tanya ila aina. Ila aina. Perhatikan polanya. Ila aina tadhhab. Mau kemana kamu pergi atau kemana kamu mau berangkat? Adhhab ila suq. Adhhab ila suq. Baik, kalau ditanya tak kamu, maka jawabannya aku. Tadhhab, jawab pertanyaannya tadhhab, jawabnya adhhab. Mau kemana kamu pergi? Saya mau pergi ke pasar. Baik, gambar pertama, lihat. Ila aina tadhhab. Kamu mau pergi kemana? Mau kemana kamu pergi? Adhhab ilal masjid. Saya mau pergi ke masjid. Ya, ini akan sering muncul. Ya. Masjid lagi, sekolah lagi, buku lagi, membaca lagi, seperti itu. Nah, berikutnya kurang lebih sama polanya. Ila aina, ya, lihat. Tarkabin, berarti perempuan, ada ya nun di belakangnya, huruf awalnya ta, jawabannya arkab. Nah, kalau ini lihat huruf awalnya ya, ila aina yajri, gambar ketiga. Huruf awalnya ya, kalau huruf awalnya ya, jawabannya ya lagi. Ila aina yajri, yajri ilal mal'ab. Gambar berikutnya, gambar keempat. Ila aina tarmi, jawabannya armi. Kamu melempar atau membuang, jawabannya aku membuang. Gambar terakhir, ila aina tamshin, kamu perempuan, jawabannya amshi. Ya, perhatikan pola-polanya. Pertanyaannya kamu, jawabannya aku atau saya. Khalas, insyaallah seperti itu pembahasan materi bahasa Arab kelas 6, assessment sumatif akhir jenjang. Ya, kalau ini barangkali muncul nanti ya. Di pelajaran yang terakhir kita pelajari di kelas 6, ad-dars as-sabi' anshita fis suq. Ini bonus saja. Tashtari, membeli. Kemudian yabi', masih ingat yabi', menjual. Ya. Tashtari, yabi', takhtar, tadhuq, tadfa', ya'kul, yashrab, tusawim, yahmil, yu'rid. Ya. Tashtari, membeli, huruf awalnya ta, berarti dia perempuan sedang membeli. Yabi', menjual, takhtar, memilih. Ya. Tadhuq, apa? Tadhuq, mencicipi. Tadfa', membayar. Ya'kul, makan. Yashrab, minum. Tusawim, menawar. Yahmil, membawa, memikul, ya. Yu'rid, menawarkan. Ya. Taib. Syukran ala husni ihtimamikum. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.